kunci daripada surga itu adalah la ilaha illallah. Mantapkan niat iman, pertahankan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muslihis sarair wa munawwiril basair. Assalatu wassalamu ala al-bashirin nadhir Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin an-nuris safir wa ala alihi wa sahbihi al-awail wal awakhir. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Furqan, Ketua, Wakil, dan seluruh para stafnya, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya kepada beliau-beliau. Para hujaj wal asatidzah, para ustadzat, para sepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini. Setinggi puji sebanyak syukur kehadirat ilahi Rabbi yang maha ghafur. Dialah Allah sang penguasa tunggal alam semesta, kerajaan langit juga kerajaan bumi. Dialah Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Dialah Allah yang telah menghamparkan bumi dengan luasnya pun tidak menggunakan pondasi. Dialah Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah melalui nikmat dan rahmat Allah yang begitu luas, sampai di pagi menjelang siang ini Allah takdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Tentunya mudah-mudahan subuh kita di pagi ini, di hari ini mendapatkan pahala serta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu hari di pagi hari dia menyapa kepada sahabatnya, bertemu dengan para sahabatnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bertanya kepada sahabatnya. Apa pertanyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Pertanyaannya, kaifa asbahtum? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Bapak, Ibu, kalau saya tanya ataupun ditanya sama orang lain, nih kira-kira jawabannya apa? Ustaz, Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya di pagi ini? Kira-kira jawabannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Sehat. Terus baik. Terus ibadah. Itulah jawaban ketika kita ditanya ataupun bertanya kepada orang lain, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Maka jawaban yang umum adalah alhamdulillah, sehat, baik, dan seterusnya. Itu jawaban yang umum. Tetapi ketika sahabat ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahtum? Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Para sahabat menjawab, alhamdulillah mu'minina billah. Asbahna mu'minina billah. Apakah jawab para sahabat? Alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan iman kepada diri saya. Kalau jawaban alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, itu jawaban yang umum. Tapi sahabat menjawab, alhamdulillah Allah masih memberikan iman di pagi ini. Kenapa sahabat menjawab dengan kata-kata seperti itu, Bapak, Ibu? Kalau yang namanya sehat fisik, sehat jasmani, coba tetangga kita, tuh saudara kita, banyak yang fisiknya sehat, banyak yang jasmaninya sehat. Di luar sana tuh banyak fisiknya sehat, jasmaninya sehat, tetapi dia tidak berangkat ke masjid, tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tetapi kalau orang imannya ada, imannya kuat, walaupun dalam keadaan sakit, ketika dikumandangkan kalimat azan oleh seorang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ambil wudhu,
kemudian dia melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang namanya iman yang jauh jadi dekat. Tapi kalau nggak ada iman, yang dekat jadi jauh. Yang dekat jadi jauh. Ya. Jadi bapak datang dari rumah ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah. Bapak ibu datang dari rumah ke masjid ini untuk mengaji. Bukan karena ibu itu ada duit. Kalau ibu bapak datang dari rumah ke masjid ini karena ibu banyak duit, banyak saudara-saudara kita yang banyak duit, tetapi dia tidak bisa. Bapak ibu datang dari rumah menuju masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, untuk mengaji, bukan karena ilmu ibu, bukan karena ilmu bapak. Kalau misalkan karena ilmu, banyak orang yang ilmunya tinggi tetapi dia tidak berangkat ke masjid, dia tidak menuntut ilmu, sibuk dengan ilmunya. Bapak ibu berangkat dari rumah menuju masjid ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat subuh berjamaah dan thalabul ilmi ini semata-mata karena iman. Karena iman. Masya Allah. Makanya keberadaan iman itu luar biasa. Keberadaan petunjuk itu luar biasa. Sampai ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu melihat orang berangkat dari rumah menuju masjid, apa kata Rasulullah? Fa ashhadu lahu bil iman. Saksikanlah olehmu lahu kepada orang tersebut yang berangkat menuju masjid bil iman, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang beriman. Baitun min buyutillah. Tidak ada rumah yang paling mulia, tidak ada rumah yang paling bagus di muka bumi ini kecuali buyutillah, rumah-rumahnya Allah, yaitulah masjid, musholla, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan iman begitu penting, Bapak. Apalagi saya lihat, Pak, kalau di mana-mana saya ngajar itu jamaahnya 50 ke atas, jarang yang 50 ke bawah. Ya, jarang yang 50 ke bawah. Karena saya ibaratkan memang dunia ini sudah tua, Bapak. Ya, dunia ini sudah tua. Bahasanya deterjen, pembersih, persediaan pembersih di dalam rumah kita itu tinggal sedikit. Sementara pakaian yang kotor, sementara baju yang kotor, sementara celana yang kotor, itu begitu banyak yang harus dibersihkan, sementara deterjen yang kita miliki semakin sedikit. Umur sudah tua, umur sudah mendekati kematian, karena umumnya umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lebih kurang daripada 63 tahun. Kalau umur kita sudah 50 tahun, berarti 63 dikurangin 50, tinggal 13 tahun.
apalagi kalau sudah di atas 50 tahun. Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak sengaja, begitu banyak. Sementara usia kita, kesempatan kita untuk hidup di alam dunia semakin sedikit. Maka pergunakanlah kesempatan yang sedikit ini untuk banyak-banyak bertobat, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, sabun tinggal sedikit. Sementara pakaian kotor begitu banyak yang harus kita cuci. Umur sudah tua, kesempatan kita untuk bertobat semakin sedikit. Yang sedikit inilah kita manage, kita atur sebaik mungkin supaya yang sedikit ini bermanfaat bekal untuk kita, baik bekal di dunia, lebih-lebih bekal di akhirat nanti. Saya melihat ya, membaca satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad Al-Hashimi. Beliau mengarang satu kitab dengan satu karyanya yang sudah masyhur, kitab Mukhtarul Ahadits. Di dalam kitab tersebut ada sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah Nabi Muhammad bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya memberikan 3 nasihat. Pada hakikatnya nasihat Jibril ini diberikan kepada Nabi Muhammad adalah untuk kita, umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun wa'mal ma syi'ta fa innaka madhyun bik wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Ada 3 pesan Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hakikatnya pesan itu adalah untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, aish ma syi'ta, misalnya kalau kita ngaji kitab jelasnya ayu syai'in, ya. Aish ma syi'ta ayu syai'in, silahkan kau jalani kehidupanmu ya Muhammad sesuka hatimu. Fa innaka mayitun, tapi ingat ya Muhammad, engkau akan mengalami itu yang namanya kematian. Jibril nyuruh kepada Nabi Muhammad, kalau bahasa kitanya, Muhammad silakan lu jalani hidupmu sesuka lu. Silakan kau jalani hidupmu sesuka hatimu. Tapi ingat Muhammad, lu akan mati. Bahwa hidup di alam dunia ini sifatnya sementara. Hanya transit, hanya tempat istirahat sementara, yang namanya transit sementara.
Ini keluarga-keluarga kita, kalau ada orang tua kita atau baik itu bapak atau ibu kita sudah meninggal dunia, dia ini masih hidup, Bapak. Dia itu belum mati. Dia masih hidup. Cuma beda alam saja dengan kita. Kalau kita hidupnya di alam dunia, kalau orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu hidupnya di alam barzakh. Kenapa saya katakan mereka masih hidup? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum, ketika telah datang ajal itu batas. Kontraknya hidup di dunia sudah habis. Tidak ada satupun orang yang mampu menahan, memperpanjang kontrak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontraknya hidup di dunia sudah habis. Tapi nanti ada saatnya mati. Kalau saya sih kepingin mati itu berbarengan dengan hari kiamat. Kenapa? Karena kalau mati berbarengan dengan hari kiamat berarti tidak lama kita berada di alam barzakh. Berarti kita tidak lama berada di alam kubur. Bayangkan Bapak, bayangkan Ibu, saudara-saudara kita. Kalau kita hitung lagi sejak zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang, berapa juta tahun yang lalu nilai mereka lagi pada nungguin hari kiamat. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, ini sampai saat ini lagi nungguin kapan datang hari kiamat. Enak kali Pak ya kita mati pada saat hari kiamat. Tapi tetap aja pengen mati berbarengan dengan hari kiamat. Tetapi ketika ditanya siap apa belum mati, kita pasti jawabannya belum mau. Ya, belum mau. Nanti ada saatnya datang. Makanya dikatakan kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah datang hari kiamat, seluruh makhluk Allah yang bernapas akan mati. Makanya kalau orang meninggal dunia itu bukannya mati, tapi meninggalkan dunia, hidup di alam barzakh. Makanya dalam doa iftitah kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan wa meninggal. Nah, mati cuman ada dua pintu. Sampai diilustrasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya al mautu babun, yang namanya kematian itu ibarat sebuah pintu. Wa kullun nasi, dan seluruh manusia dakhiluhu, akan masuk kepada pintu tersebut. Diilustrasikannya seperti itu, digambarkannya seperti itu. Dan pintu kematian ada dua, dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Bisa saja hidup di alam dunia, orang semua kenal kepada dia, tidak ada satu orang pun yang tidak kenal dengan dia, dihormati dia karena jabatannya, dihormati dia karena kekayaannya, dihormati dia karena kedudukannya.
tetapi kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, ilmunya tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia mabuk, berjudi, berzina, pada saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sukses di hadapan manusia, gagal di hadapan Allah, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi enggak sedikit Pak di lingkungan kita kadang-kadang orangnya biasa-biasa aja. Bahkan banyak orang yang tidak kenal dengan dirinya. Tidak sedikit mungkin banyak yang menghinanya karena kedudukan sosialnya yang begitu sederhana. Orang enggan dekat dengannya, tetapi hidupnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dia, maka mati dalam beribadah berarti husnul khatimah. Gagal di hadapan manusia, sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Jibril kepada Nabi Muhammad yang pertama, silakan kau lakukan, silakan kau jalani hidupmu sesuka hatimu, tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mayyitun, kamu akan mengalami itu yang namanya kematian. Makanya kalau kita diundang, mungkin saya dengan sini sama kali ya, kalau yang namanya ada kematian kita diundang untuk berzikir, ya, untuk tahlil, datang Pak, jangan enggak datang, karena itu ibarat tanaman kita. Bagaimana orang mau datang kalau kita nggak pernah datang? Dengan sebab orang mau datang kepada kita karena sebab kita sering datang kepada orang. Girang Pak, kalau kita itu mati ditemani banyak orang, didoain banyak orang. Jadi ingat mati. Yang kedua, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta. Wa'mal fi'lun amr. Silakan kau lakukan ma syi'ta, sesuka hatimu. Silakan kau kerjakan apa saja sesuka hatimu. Fa innaka, tapi ingat ya Muhammad, madliyun bih, semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang bisa ngomong, Ustadz, bisa ngomong dengan mulutnya. Ini mulut akan terkunci, tidak akan bisa ngomong, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, karena semua mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya Bapak sudah hafal. Tadi dalam mukadimah saya bacakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada satu hari, nakhtimu, akan aku tutup afwahihim, mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Serapet-rapetnya tidak bisa berbicara untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Wa tukallimuna aydihim, wa tukallimu, dan yang akan berbicara aydihim, tangan-tangan kita. Nih, banyakkan mana kita pergunakan untuk beribadah, apakah banyakkan kita pergunakan untuk bermaksiat? Ini tangan akan berbicara.
seluruh anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mulut yang menjawab. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi arjuluhum, jamak daripada kaki. Kaki akan berbicara, tangan akan berbicara, seluruh anggota badan kita akan berbicara di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan badan kita ketika hidup di alam dunia ini lebih banyak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, apa lebih banyak dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan selamat dari pertanyaan Allah. Sekecil apapun kita melakukan perbuatan maksiat, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sekecil apapun kita melakukan kebajikan, maka akan diberikan pahala yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Hotman Paris, Pak, pengacara terkenal, walaupun di dunia dia begitu hebat, mampu mengalahkan pengacara-pengacara yang lainnya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Hotman Paris nggak bisa berbicara. Ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mal ma syi'ta fa innaka madhiyun bi. Silakan kita lakukan apa saja sesuka hati kita, tetapi ingat, semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata malaikat Jibril. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya Muhammad, silakan kau cintai apa saja yang kau cintai secinta-cintanya. Tapi ingat ya Muhammad, yang kau cintai tersebut mufariku, akan berpisah denganmu. Kita punya istri, kita cintai istri kita secinta-cintanya, tapi nanti akan berpisah kepada kita. Ibu punya suami, ibu cinta teramat sangat kepada suami ibu, ibu cintai secinta-cintanya. Ingat, suami akan berpisah dengan ibu. Ibu punya pangkat, ibu cintai pangkat ibu secinta-cintanya, pangkat ibu akan berpisah dengan ibu. Ibu punya harta, secinta-cintanya ibu cintai harta ibu, ingat, harta itu akan berpisah kepada kita. Ahbib ma syi'ta, disuruh oleh malaikat Jibril, silakan kau cintai hartamu, silakan kau cintai istrimu, silakan kau cintai suamimu, silakan kau cintai jabatanmu, pangkatmu, silakan, kata Jibril. Fa innaka mufariqu, tapi ingat, semua itu akan berpisah denganmu. Saya ingin tutup kuliah subuh ini dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan ketika jasad kita sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian jasad kita yang sudah terbujur kaku tersebut dimandikan. Setelah dimandikan kemudian dikafankan. Setelah dikafankan kemudian dimasukkan ke dalam keranda. Dibawa jasad kita yang sudah tidak bisa bergerak ke musola. Dibawa jasad kita yang sudah dimandikan, dikafankan, dikerandakan ke masjid untuk disolatkan. Selesai disolatkan, kemudian yang mengantarkan kita ada 3. Siapa yang mengantarkan ketiga tersebut?
Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahluhu. Kemudian yang kedua, maluhu. Dan yang ketiga adalah amaluhu. Siapa yang mengantar yang pertama? Yang mengantar kita pada saat kita ingin diantarkan ke tempat pemakaman kita, ahluhu, saudara-saudara kita. Bapak kita nganterin, tetangga kita nganterin, teman kita nganterin, guru kita nganterin. Selesai jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup dengan dinding ari-ari, kemudian ditutup lagi dengan tanah, diinjak kita. Bapak kita yang mengantar, tetangga kita yang mengantar, teman kita yang mengantar, guru kita yang mengantar. Selesai kita dipendam, pulang. Semua pulang. Nggak ada yang menemani kita. Kemudian yang kedua, yang mengantarkan kita ke tempat pemakaman kita, maluhu, harta kita. Mobil yang beriringan, motor yang beriringan, ambulan yang bersirine mengantarkan kita ke tempat pemakaman kita. Selesai jasad kita dipendam, pulang. Fayabqa wahidun, yang kekal abadi cuma satu, amaluhu, amal perbuatan, amal kebajikan, yang yabqa, yang baqa, yang kekal, yang setia menemani kita sampai di alam akhirat nanti. Nih subuh ini, sholat kita, qobliyah subuh kita, sholat subuh kita, zikir kita, taklim kita, inilah yang akan setia menemani kita sampai di alam akhirat nanti. Bapak, tadi saya sebelum sampai sini sempat duduk di pintu gerbang karena saya belum tahu posisi masjidnya di sebelah mana. Karena baru pertama kali saya ke sini. Itu ketika saya duduk, itu motor bolak-balik anak muda. Ya, paling bela 20 ke bawah, belasan. Dengan pakaian yang Masya Allah, gadis-gadis. Dengan pemuda. Begitu bebasnya ya, Masya Allah. Pulang jam segitu orang tuanya nggak nanyain apa ya. Bicara saya ngobrol sama satpam berdua tuh, Ustaz lihat, Masya Allah, pakaiannya itu orang tuanya kemana kira-kira gitu ya. Lebih miris lagi Pak begini, seringkali saya ataupun di daerah saya diminta untuk menyolatkan, memimpin, melaksanakan sholat jenazah. Kalau Bapak tidak sadar, tidak ingat dengan anak Bapak, kalau Bapak bisa seperti ini, Ibu bisa seperti ini, nggak ada jaminan anak Bapak sama dengan Bapak. Nggak ada jaminan anak Ibu sama dengan Ibu. Ibu rajin ke masjid, Ibu rajin ke mushola, Ibu rajin ke majlis taklim. Tapi kalau tidak ada perhatian Ibu terhadap anak Ibu sejak sekarang ini tentang didikan agama, jangan harap sama seperti Ibu. Miris hati Pak. Kalau saya sering mimpin, itu yang meninggal bapaknya, yang meninggal ibunya. Pada saat jenazah bapaknya, ibunya dimasukkan ke dalam masjid hendak disolatin, itu anaknya ada di luar. Anaknya ada di luar. Sementara bapaknya sudah terbujur kaku, ibunya sudah terbujur kaku, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hendak disolatin, anaknya nunggu di luar.
Naudzubillah min dzalik, itu anak lebih bangga dia berpakaian serba hitam dari atas sampai bawah, lebih bangga dengan menggunakan kacamata, lebih bangga membawa bunga dibandingkan menyolatkan bapaknya atau ibunya meninggal dunia. Banyak yang seperti itu, Pak. Anak nggak mau nyolatin, kenapa? Karena nggak ada pendidikan agamanya. Ya Allah, sedih rasanya. Ya. Sampai-sampai disuruh berwakil aja dia nggak bisa. Saking takutnya, karena nggak ada didikan agama kepada anaknya itu, dia takut masuk. Pernah saya ngalamin kayak gitu. Ya Allah, dunia sudah semakin tua. Ayo kembali kepada tema awal, iman. Imanlah yang akan menyelamatkan kita. Dengan iman itulah kita akan selamat, baik selamat di dunia juga selamat di akhirat. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci daripada surga itu adalah la ilaha illallah. Mantapkan niat iman, pertahankan iman. Hidayah ini mahal Bapak harganya. Mahal kalau kata saya. Kenapa saya katakan mahal? Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, dia mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi anaknya tidak beriman. Siapa? Kan'an. Nabi Lut ratusan dia mengajak kepada umatnya, berdakwah kepada umatnya untuk beriman kepada Allah, istrinya enggak beriman. Nabi Ibrahim berdakwah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, bapaknya enggak beriman. Nabi Muhammad 13 tahun dia berdakwah di kota Mekah, 10 tahun dia berdakwah di kota Madinah, pamannya sendiri tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabi wa tab, salah satu surat yang paling jarang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika dia baca itu selalu ingat dengan pamannya. Mahal Bapak hidayah itu, mahal Bapak iman itu. Maka harus kita jaga iman ini. Kita keluarganya Nabi bukan, anaknya Nabi bukan, tidak hidup di zaman Nabi, tetapi Allah takdirkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, kata sahabat, asbahna mu'minina billah, aku bersyukur kepada Allah sampai pagi ini masih ada iman dalam diri saya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat, dengan bahasa yang mungkin sulit Bapak untuk pahami, atau andai kata ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hidup kita selalu dijaga iman kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.